Teori komunikasi yang pertama bernama yang dikemukakan oleh Brother Swenson. Teori ini bisa diartikan sebagai tindakan yang memiliki balasan dengan bentuk respon. Jika seorang individu mendapatkan rangsangan, kemudian individu tersebut berhasil menerima dan mengamati, maka akan lebih mudah memperkirakan apa tanggapan maupun responnya. Contoh penerapan teori ini adalah di balik peringatan dan gambar mengerikan di bungkus rokok. Gambar tertentu yang ditampilkan merupakan salah satu contoh penerapan dari behaviors. Tersalip harapan agar stimulus yang pasti terlihat oleh setiap orang yang akan membuka bungkus rokok itu akan terhubung dengan rasa takut, kemudian mampu menciptakan respon berupa perilaku menghindari atau setidaknya mengurangi konsumsi rokok. Sekarang masuk ke teori komunikasi yang kedua. Teori komunikasi ini bernama yang ditemukan oleh ahli psikologi bernama Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Teori ini dapat dikatakan sebagai prosedur untuk membantu pemberian motivasi tingkah laku yang bisa berakibat terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Teori komunikasi yang ketiga yaitu teori ini dikembangkan oleh Brunner dan Kurtz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh penerapannya yaitu penyesuaian tontonan dengan kebutuhan halayak. Misalnya seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih menonton film atau acara komedi yang dapat menghiburnya. Teori yang keempat yaitu teori ini dikembangkan oleh Max Kans dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh, misalnya, tim redaksi dari Mata Najwa. Nah, sekarang saya akan membahas teori komunikasi yang kelima. Teori komunikasi ini bernama teori komunikasi Laswell dicetuskan oleh Harold Laswell pada tahun 1944 yang menjadi teoritikus terkenal yang ikut berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam membentuk suatu teori. Beliau menyatakan dalam teorinya bahwa memiliki model komunikasi yang sederhana. Berikut ini model komunikasi dari teori komunikasi Laswell, yaitu ada siapa, dalam bahasa Inggrisnya kita sebut who, berbicara apa, dalam bahasa Inggrisnya kita sebut say what, di dalam saluran yang mana, yang juga kita sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah in which channel, dan ditujukan untuk siapa, yaitu to who, dan apa pengaruhnya, yaitu what that effect. Contohnya seperti komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen sebagai komunikator yang tentunya harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada mahasiswa atau komunitas. Selanjutnya, teori komunikasi yang keenam yaitu teori komunikasi difusi inovasi, menjelaskan tentang bagaimana upaya pembaharuan atau inovasi dapat tersampaikan melalui beberapa saluran tertentu dengan ditujukan kepada sekelompok anggota yang berasal dari sistem sosial. Teori ini dicetuskan oleh Rogers pada tahun 1961 loh, dengan maksud difusi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki karakteristik serta memiliki relasi dengan pemancaran pesan yang isinya adalah mengenai ide-ide baru. Teori komunikasi satu ini kerap dikaitkan dan digunakan dalam prosedur pembangunan rakyat. Contohnya, adanya sebuah aplikasi yang menawarkan jasa ojek secara online. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dahulu orang-orang yang ingin melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki kendaraan akan memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti bus, angkot, ojek, becak, dan tentunya masih banyak lagi. Sekarang masuk ke teori komunikasi yang ketujuh. Teori komunikasi ini bernama yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang dan saling bertatap muka yang dilakukan secara langsung. Contoh dari komunikasi interpersonal adalah dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya atau yang biasa kita sebut dengan sesi curhat. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah pertukaran antar tetangga. Sekarang saya akan membahas teori komunikasi yang kedelapan. Teori komunikasi ini bernama komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu
cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media. Contoh, jika Anda percaya bahwa situate comedy sitcoms seperti Bajak Juri yang menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, maka Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms tersebut. Jika pada sisi lain, Anda percaya bahwa sitcom menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak menyukai hal tersebut, Anda akan menghindari untuk melihatnya. Wah, tidak terasa ya, kita masuk ke teori yang ke-10. Teori norma budaya menurut Melvin Develer. Hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu. Awak media komunikasi secara tidak langsung akan mengerti perilaku. Sekarang saya akan membahas teori yang ke-11. Teori ini bernama The Spiral of Silence atau spiral keheningan, dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1976 berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Sebagai contoh, kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas lah yang diterima oleh seluruh masyarakat. Teori yang ke-12. Teori ini bernama istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa Skype dalam Hathaway yang merupakan tokoh utama golongan ini mengatakan bahwasannya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Selain itu, bahasa juga sangat kompleks. Oleh sebab itu, tidak mungkin manusia belajar bahasa dari makhluk Tuhan yang lain. Sekarang, teori yang ke-13. Teori ini bernama Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori yang ke-14. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bowles-Leukertz dan Marvin Develer pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Selanjutnya, teori yang ke-15. Teori ini bernama teori kultivasi, merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Contoh teori kultivasi yakni ketika seseorang sangat sering menonton adegan kekerasan melalui televisi. Dalam kehidupan nyatanya, ia takut berjalan sendiri di malam hari karena dipenuhi bayangan bahwa ia akan dirampok, bahkan dibunuh. Teori yang ke-16, yaitu teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku positif yang dilakukan oleh kedua orang tua. Teori yang ke-17. Teori ini bernama analisis transaksional, merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini. Teori yang ke-18. Teori ini bernama
Winai pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan. Teori yang ke-19. Teori ini bernama struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan yang paling dasar dari ilmu sosial loh. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini yaitu diantaranya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Contoh dari adanya teori struktural fungsional adalah adanya lapangan kerja atau lowongan kerja. Teori yang ke-20 yaitu teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teoretikus ini, menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang seorang wanita. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita itu sendiri yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori komunikasi ke-21 yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Saffers dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Contohnya di mana di sebuah kelas terdapat banyak mahasiswa dan di antara mahasiswa-mahasiswa tersebut ada yang ditugaskan sebagai ketua kelas. Fungsi ketua kelas selain untuk mengatur ketertiban yang ada, di kelas juga sebagai penanggung jawab anggota kelasnya. Apabila ada informasi ataupun tugas yang akan diberikan dari dosen kepada anggota kelas, dosen bisa dengan mengabarkan informasi atau tugas tersebut kepada ketua kelas melalui media sosial, baik via WhatsApp ataupun email. Disinilah proses komunikasi dua tahap itu berlangsung. Teori komunikasi yang ke-22 yaitu teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori yang ke-23 yaitu teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1950-an, yaitu teori yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Contoh dari teori ini yaitu seseorang tetap merokok walaupun ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatan. Teori yang ke-24 yaitu teori humanisme. Teori dari Menel pada tahun 1977 yaitu in many instances communicative language programs have incorporated educational philosophies based on humanistic psychology or view which in the context of goals for other subject. Areas has been called the humanistic curriculum, yang artinya teori humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang diterapkan di Amerika Utara di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pada teori ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara seluruh siswa didik. Tujuan pada teori ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar berkembang di tengah masyarakat. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori yang ke-25. Teori ini bernama teori informasi, merupakan sebuah penjabaran dari Claude Shannon dan Leon Weaver pada tahun 1949 yang lebih memperhatikan pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Teori ini tentunya sangat berguna pada pengaplikasian sistem elektronik pada saat ini loh, untuk mendesain transmitter, receiver, dan kode yang memudahkan efisiensi dari informasi. Contohnya, warta berita di radio atau televisi.